Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Siti Wulansari Agustin dari kelas 10 IPS 4. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik dalam sejarah. Nah, jadi apa itu berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik dalam sejarah? Menurut Galtung, sejarah adalah ilmu. Diakronis berasal dari kata diakronik atau dia dalam bahasa Latin artinya melalui atau melampaui. Dan korikus artinya waktu. Diakronis artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Sedangkan sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu kata shin yang artinya dengan dan kronos yang artinya waktu. Sinkronik memiliki arti meluas dalam ruang akan tetapi memiliki batasan dalam waktu. Biasanya metode sinkronik selalu digunakan terhadap ilmu-ilmu sosial. Jadi, pengertian sinkronik adalah cara berpikir dalam mempelajari struktur suatu peristiwa pada sejarah dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan kronologi adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Kronologi juga dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat dan membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda yang terkait peristiwanya. Nah, bagaimanakah cara berpikir dalam mempelajari sejarah? Yang pertama, cara berpikir sejarah diakronik. Ciri-ciri diakronik. Yang pertama, mempelajari suatu kejadian sejarah seiring dengan berlalunya waktu. Yang kedua, sering digunakan pada ilmu mempelajari sejarah. Yang ketiga, cakupan kejadiannya sangat luas. Yang keempat, umumnya kajiannya bersifat historis atau sejarah. Yang kelima, kajiannya menanjang dan memiliki dimensi waktu. Yang keenam, mementingkan proses saat terjadinya suatu peristiwa. Dan yang ketujuh, sifatnya dinamis. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Sejarah itu diakronis, maksudnya memanjang dalam waktu, sejarah mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu, dari waktu A sampai waktu B. Adapun konsep berpikir diakronik, yang pertama, memandang kejadian dalam masyarakat sebagai suatu yang terus bergerak yang memiliki hubungan sebab dan akibatnya. Dua, mempelajari kehidupan di masyarakat secara memanjang dan memiliki dimensi waktu. Yang ketiga, dapat menguraikan proses perubahan peristiwa yang terus terjadi dari waktu ke waktu. Contohnya diakronik kita pakai contoh kronologi pertempuran 5 hari di Semarang, 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Nah, urutan kejadian dan waktunya yang menggambarkan sejarah diakronik adalah terdiri dari yang pertama, tawanan Jepang kabur pada hari Minggu, 14 Oktober 1945. Yang kedua, tersiar kabar bahwa sumber air minum di Semarang telah diracun. Dr. Kari Adi yang hendak memeriksa sumber air dibunuh oleh tentara Jepang. Dan yang ketiga, terjadinya pertempuran yang berlangsung selama 5 hari, mulai dari 15 Oktober 1945. Selanjutnya, cara berpikir sinkronik. Ciri-ciri cara berpikir sinkronik adalah yang pertama, mempelajari peristiwa yang terjadi saat masa tertentu. Yang kedua, dalam mempelajari peristiwa selalu memfokuskan terhadap pola-pola, gejala-gejala, dan karakter. Yang ketiga, tidak mempunyai konsep perbandingan. Yang keempat, memiliki jangkauan yang lebih sempit. Yang kelima, mempelajari secara mendalam. Yang keenam, kajiannya yang sistematis. Dan yang ketujuh, sifatnya horizontal. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Pendekatan sinkronik menganalisa sesuatu pada saat tertentu, tetap pada waktunya. Berikut ini contoh cara sinkronik diantaranya suasana pembacaan teks proklamasi. Di sini disajikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dijelaskan secara deskriptif mengenai saat terjadinya pembacaan teks proklamasi. Selanjutnya, kronologi. Cara berpikir kronologis yaitu berpikir secara runtut dan kesinambungan agar dapat memberikan gambaran utuh tentang suatu kejadian. Konsep berpikir kronologis dekat dengan berpikir periodisasi, yaitu pengelompokan peristiwa sejarah dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu. Jadi, periodisasi waktunya lebih luas. Berikut ini contoh di sini digambarkan dari tahun ke tahun tentang kejadian suatu peristiwa. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.